Selamat malam pemirsa Global News TV dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya Nuhaila dalam acara Global News TV Info edisi malam ini untuk mengabarkan berita teraktual dan Puding terpercaya. Kabid Tanaman Pangan diduga mencela-mencele dan tidak punya nyali untuk menindak distributor nakal. Global News TV Cirebon. Pemerintah Kabupaten Cirebon saat ini perlu mengawasi distributor dan berbagai kios yang ada di berbagai desa se-Kabupaten Cirebon karena kondisi pupuk saat ini sangatlah dibutuhkan oleh para petani. Pasalnya, di musim tanam ini sudah selesai dan sudah mulai pemupukan lagi. Akhirnya, DPRD Kabupaten Cirebon turut datang juga ke kantor Kecamatan Gegesik yang dihadiri beberapa kubu sekecamatan Kaliwedi, Camat Kaliwedi juga para staf untuk menampung keluhan para petani melalui kubu masing-masing desanya. Hal ini diungkapkan M. Khalid, warga desa Kecamatan Kaliwedi dan sebagai redaktur koran Inti Jaya di dalam acara reses DPRD Kabupaten Cirebon di Aula Kantor Kecamatan Kaliwedi pada Rabu 13 Januari 2021. M. Khalid dalam keterangannya memaparkan persoalan pupuk muncul dari berbagai informasi para petani. Mestinya Kabid Tanaman Pangan segera memanggil kios yang diduga belum berizin dan distributornya. Namun Kabid menjawabnya dengan mencela-mencele, tidak berani memanggil kios dan distributornya. Mestinya Kabid Tanaman Pangan Herman Hidayat bisa mengawasi antara toko yang diduga ilegal dan legal, karena semestinya Kabid itu harus bisa memberi sanksi tegas kepada toko yang diduga ilegal dan distributor yang nakal. Karena selama ini Otong Rozikin Sofyan sebagai distributor masih saja mengirim pupuk pada toko yang belum ada surat izinnya. M. Khalid juga masih menuturkan munculnya ketika ada informasi dari berbagai keluhan dari para petani dan penggarap. Keluhan yang bermunculan, ungkap M. Khalid, pupuk di beberapa kecamatan, diantaranya Kecamatan Kaliwedi dan Kecamatan Gegesik. Salah satu petani, Masyhuri, juga mengalami dan mengeluh kelangkaannya pupuk tersebut. Artinya pupuk itu ada, tapi bukan tidak ada, yang membuat petani bingung karena sudah menunggu berjam-jam, tapi banyak yang pulang tanpa membawa hasil, alias tidak kebagian pupuk. Kalau juga ada, harganya mahal dan sangat mencekik leher. Itulah yang muncul, makanya kami sikapi. Masih menurut M. Khalid, disebabkan karena sistem zonasi dalam pendistribusian pupuk atau bagaimana? Karena menurut dugaan, ada dugaan kongkolingkong atau permainan distributor dengan pemilik kios. Karena fakta-fakta temuan di lapangan seperti itu, makanya kami minta kepada Wabil Khusus Bupati selaku pemerintah daerah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pertanian segera mungkin dievaluasi kondisi pupuk seperti ini. Pemerintah dipandang perlu menyelesaikan pupuk karena pupuk merupakan kebutuhan mendasar yang diperlukan oleh para petani agar tanaman mereka tumbuh subur, karena pupuknya bisa tercukupi. Merupakan salah satu sarana yang memberikan kontribusi pada ketercapaian produksi tanaman padi. Maju mundurnya sektor pertanian salah satunya ditentukan oleh keberhasilan produksi hasil pertanian. Dikarenakan Jawa Barat dari salah satunya Kabupaten Cirebon ini merupakan daerah lumbung padi untuk pangan, sehingga untuk mempertahankan lumbung pangan segala persoalan yang dikeluhkan oleh petani harus diselesaikan, termasuk mencukupi pupuk yang sangat diperlukan oleh para petani, ujar M. Khalid di sela-sela kunjungan ke DPRD Kabupaten Cirebon pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2000. Subsidi itu, jadi kalau menurut saya konteksnya itu kuncinya ada Pak Kabid dengan distributor, karena distributor ada permainan dengan toko yang kadang-kadang di Kecamatan Kaliwedi juga ada toko yang tidak berizin, Pak. Itu saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mainan seperti itu, saya nggak tahu apa warga saya. Ini Pak Kumo, sistemnya beda. Sekarang harus transfer duit dulu, Pak. Dulu mah bisa kirim barang dulu, tapi sekarang mah harus transfer duit dulu, baru barang kirim. Gitu. Kayak yang terjadi di Ibu Jaro kan, permasalahannya kan nebusnya selalu kurang, makanya dipindah di warga Binangun. Gitu. Cuman sekarang dirubah ya Pak Kabid ya, dirubah transfer dulu, misalkan ke Pak Suroso, itu transfer dulu, baru barang itu kirim. Dan alhamdulillah sudah 3 hari. Pak Khalid, bagaimana tanggapan tentang kinerja Kabid Tanaman Pangan Herman Hidayat terkait pupuk yang ada di wilayah Kecamatan Kaliwedi, Pak Khalid? Ya, kalau menurut saya kinerja Kabid Tanaman Pangan itu tidak profesional, layak untuk dinonjobkan atau dimutasi, karena pada prinsipnya
dengan adanya dia sebagai pembina, di istilah pembina sebagai kabid tanaman pangan, tidak bisa mengawasi distributor pupuk ke toko-toko yang mana itu ilegal, yang mana itu legal. Salah satu contoh yang ada kejadian di salah satu kecamatan Kaliwerdi dari tahun 2014 itu distributor selalu mengirim toko yang tidak berizin. Itu kan sangat bertentangan dengan peraturan Menteri Pertanian. Jadi kami meminta kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertanian Bapak Ali Effendi agar kabid tanaman pangan ini dirotasi atau dimutasi karena tidak bisa kerja di lapangan. Nah, kira-kira contoh apa saja Pak kira-kira yang Pak Khalid minta kepada Pak Bupati untuk dirotasi atau dipindah tangan atau di non-job kan Pak Khalid? Banyak. Dia sebagai pengawasan atau pembinaan di beberapa kecamatan, khususnya kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon ini terjadi penyalahgunaan, ada dugaan permainan pupuk, juga tentang traktor yang banyak, bantuan traktor yang tidak bisa diawasi oleh Kabid. Di Cirebon, Jawa Barat, Sukadi dan M. Prayuda melaporkan.